Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Perkenalkan, nama saya Repeldi Saputra. Saya dari kelas X IK 3. Saya akan membacakan strategi dakwah Rasulullah SAW ketika berada di Madinah. Madinah menjadi sebuah ruang dakwah baru bagi Rasulullah. Setelah dakwah di Mekah terasa sempit bagi dakwah Rasulullah SAW dan umat Islam pada waktu itu. Berawal dari respon orang-orang Yasrib atau Madinah yang datang ke Mekah pada bulan haji atau yang kemudian dikenal dengan perjanjian Aqabah. Di sisi lain, hal tersebut juga tidak bisa lepas dari pribadi Nabi Muhammad SAW yang jujur. Keberhasilan dakwah Rasulullah SAW pada waktu itu bisa dilihat dari orang-orang Yasrib baik ketika perjanjian Aqabah atau maupun dua, di mana mereka mau mengubah sikap dan perilaku mereka, bahkan bersedia menjadi pelindung Rasulullah SAW, ketika pada hakikatnya dakwah merupakan suatu media atau dakwah merupakan sarana seorang dai untuk mengubah masyarakat negatif menjadi positif atau berakhlak mulia dari yang tertinggal menjadi maju. Untuk membantu dakwah membangun semua masyarakat baru di Yasrib dengan ragam suku dan kultur masyarakat yang beragam. Rasulullah SAW mempunyai berbagai langkah dan strategi dalam mewujudkan hal tersebut. Di antara adalah dengan membangun masjid, menciptakan persaudaraan baru, membangun peranata sosial dan pemerintahan, mengadakan perjanjian dengan masyarakat Yahudi di Madinah. Waktu Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, sudah banyak penduduk Madinah yang memeluk Islam atau yang kemudian dikenal dengan kaum Ashar. Setelah beberapa bulan berada di Madinah, Rasulullah SAW kemudian membangun Masjid Nabawi. Membangun masjid tersebut selain berfungsi sebagai tempat ibadah, juga berfungsi sebagai pusat kegiatan dakwah, pemerintahan, permusyawaratan, dan lain sebagainya. Membangun masjid yang saling bahu-membahu tersebut telah mengajarkan arti sebuah persaudaraan dan semangat persamaan antar umat manusia. Strategi kedua Rasulullah SAW dalam membangun sebuah peradaban baru adalah dengan menciptakan sebuah persaudaraan. Sebagaimana kita ketahui, Rasulullah SAW yang hijrah dari Mekah ke Madinah banyak yang menderita kemiskinan karena harta benda mereka semua ditinggal di Mekah. Pada momen ini, Rasulullah SAW menciptakan persaudaraan baru antara kaum Ashar dan Muhajirin. Rasulullah SAW kemudian menjadikan Ali bin Abi Thalib sebagai saudara Nabi SAW sendiri. Lalu Abu Bakar Rasulullah SAW disaudarakan dengan Kharijah ibnu Zuhair, Ja'far ibnu Abi Thalib dengan Mu'adz bin Jabal. Dengan hal tersebut, Rasulullah SAW telah mempertalikan keluarga-keluarga Islam, di mana masing-masing keluarga mempunyai talian erat dengan keluarga yang lainnya, sehingga persaudaraan tersebut membentuk sebuah kekuatan baru yang kemudian membantu dakwah Rasulullah SAW. Setelah melakukan kedua di atas, Rasulullah SAW kemudian mengadakan perjanjian dengan orang-orang Yahudi di Madinah dan berbagai elemen penting yang ada di Madinah. Hal ini juga merupakan salah satu strategi yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika berdakwah di Madinah, yang kemudian perjanjian tersebut dikenal dengan Piagam Madinah yang ditulis pada tahun 623 Masehi atau tahun kedua Hijriah, di mana dalam Piagam Madinah tersebut terdapat beberapa poin penting, diantaranya itu kaum muslim dan kaum Yahudi hidup secara damai, bebas memeluk dan menjalankan ajaran agama masing-masing. Apabila salah satu pihak diperangi musuh, maka mereka wajib membantu pihak yang diserang. Di antara mereka saling mengingatkan dan saling berbuat kejahatan. Kaum muslimin dan Yahudi wajib saling menolong dalam melaksanakan kewajiban untuk kepentingan bersama. Nabi Muhammad SAW adalah pemimpin umum untuk seluruh penduduk Madinah. Bila terjadi perselisihan di antara kaum muslim dengan kaum Yahudi, maka penyelesaiannya dikembalikan kepada Nabi sebagai pemimpin tertinggi di Madinah. Setelah berhasil
mengikat masyarakat Madinah yang beragam tersebut dalam satu ikatan dengan piagam Madinah. Kemudian Rasulullah SAW membangun peranata sosial dan pemerintah yang juga termasuk dalam piagam Madinah. Sehingga ketika Rasulullah SAW berdakwah di Madinah, beliau bukan hanya sebagai penyampai risalah wahyu dari Allah, tetapi juga sebagai pemimpin negara. Bahwa Rasulullah SAW di Madinah juga sebagai seorang pengusaha yang menjalankan kekuasaan politik dan militer sekaligus pemimpin keagamaan. Begitulah dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW selain dengan muazzih dan uswah hasanah, juga dengan membangun toleransi di tengah keragaman untuk mencapai sebuah kemaslahatan bersama tanpa ada paksaan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.